negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ya, senang rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa kembali menyapa para pemirsa sekalian, para pemirsa sahabat Sakinah Community. Tema kita pada kesempatan kali ini insyaallah sangat menarik dan sangat kita butuhkan sebagai orang tua atau sebagai para pendidik, ya, terkait dengan solusi anak yang bermasalah, ya. Tentu kita sangat sadar bahwa memiliki anak yang soleh, anak yang menjadi penyejuk hati, ya, cerdas, tidak hanya di dunia, begitu pula di akhirat. Ini tentu saja merupakan impian dari setiap kita orang tua, setiap kita para pendidik. Namun ternyata banyak orang tua yang mesti memendam rasa luka, ya, karena cita-cita mereka yang seolah terhempas, ya, oleh pahitnya realita, ya. Subhanallah, kita melihat bahwa jangan sampai anak yang soleh itu hanya sekedar menjadi cita yang melesat jauh dari fakta itu sendiri, ya. Kegagalan mendesain sang buah hati untuk menjadi anak yang soleh seringkali tentu saja menghadirkan rasa kecemasan, kegalauan, bahkan, ya, penyesalan yang luar biasa yang muncul dari dalam jiwa para orang tua bagi para pendidik. Olehnya itu, alhamdulillah, Sakinah Community pada kesempatan tayangan ini kita sedikit akan mengkaji, membahas, ya, terkait dengan solusi anak yang bermasalah tersebut. Dan insyaallah akan memberikan jawaban terhadap berbagai macam persoalan, ya, yang menjerat anak kita, anak Anda, dan bagaimana resep Islami terkait dengan hal tersebut, ya, yang mungkin juga memberikan koreksi kritis, ya, bagi sebagian orang tua yang terjatuh dalam kesalahan dalam mendidik atau menghadirkan pola pendidikan kepada anak-anaknya. Ini insyaallah akan dikaji lebih luas insyaallah di waktu yang berbahagia ini bersama dengan narasumber yang alhamdulillah tidak asing lagi bagi kita semua, guru kita Al-Ustaz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, ya, hafizahullah taala. Tip untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada beliau. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Solusi anak-anak bermasalah atau solusi para orang tua yang bermasalah, yang mana yang seharusnya menjadi judul kita sebenarnya, ya. Anak adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Investasi yang tiada terkira. Namun memperlakukan investasi ini kadangkala kita sebagai orang tua yang salah kaprah. Pada saat kita memiliki investasi berupa rumah,
ya taruhlah properti Ustaz ya. Demikian luar biasa kita memberikan perhatian kepada investasi berupa benda-benda mati ini. Ya. Mobil, kendaraan kita servis ya. Kita perlakukan dengan demikian luar biasa. Tapi anak, iya. Siapa di antara kita yang secara konsisten memberikan waktunya untuk anaknya? Enggak usah lama-lama, secara khusus saja, setengah jam saja setiap hari. Iya. Berbicara dari hati ke hati, dan bukan sekedar memberikan instruksi, tetapi yastami' ilaih, ya, listening, mendengarkan mereka. Karena kita ini sudah terbiasa sekali hanya memerintah, ya. Kadangkala lupa untuk mendengarkan. Padahal ada yang namanya the power of hearing, ya. Kekuatan mendengar. Ini yang kadangkala kita menabung masalah untuk anak-anak kita. Kita membebani mereka dengan demikian banyak target, tetapi kita tidak mengalirkan energi positif ke dalam jiwa mereka. Kita memiliki obsesi demikian besar terhadap mereka, tetapi kita tidak menghargai prestasi mereka. Jadi saya ingin sampaikan, jangan sampai kita dalam tanda kutip sering menuduh anak kita bermasalah, padahal sebenarnya kita yang bermasalah sebagai orang tua. Nah, entoh kalau anak kita bermasalah, semua orang juga punya masalah. Iya. Nah, hidayah bukan di tangan kita. Kita cuma bisa memberi petunjuk hidayah dalam pengertian hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Hidayatul taufik adalah merupakan hak mutlak milik Allah, dan kita tidak boleh menjudge itu kepada anak-anak kita. Ada kebiasaan ya yang tidak baik untuk menyumpahi anak. Kalau di Makassar biasa ada ungkapan cilaka lalu kok. Iya. Nah, anaknya celaka beneran, karena ini adalah doa, saudara. Coba kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Nuh yang terus memanggil anaknya dalam keadaan yang paling mengenaskan, yang paling kritis pada saat anaknya yang kafir, bukan nakal, kafir, Ustaz. Ya, tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh sebagai seorang nabi. Ketika banjir bandang sudah datang, air sudah menggulung-gulung, Nabi Nuh pun naik di atas bahtera yang dibuatnya selama ini, dan anaknya sudah menggapai-gapai, ya, diburu oleh lidah-lidah air yang datang sedemikian luar biasa dahsyatnya. Nabi Nuh masih sempat berkata, "Ya bunayya rakab ma'ana." Wahai anakku, mari ke bahtera ini kita berlayar bersama. Dia masih punya harapan. Padahal anaknya selama ini adalah seorang yang kafir, ingkar pada Allah. Mengapa kita tidak punya harapan kepada anak-anak kita yang masih sholat, yang mungkin ada masalah-masalah tertentu, ya? Selalulah punya harapan untuk mereka, karena sungguhnya mereka itu adalah harapan itu sendiri, ya. Saya kira demikian sementara Ustadz Faisal, ya, yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita dapat membersamai pertemuan ini dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hayakallah Syekh. Masyaallah. Iya, itu tadi ya para pemirsa Sakinah Community sekalian, pengantar dari Ustadz kita terkait dengan tema ini. Dan kami mengajak kepada para pemirsa sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa dengan menyampaikannya di kolom komentar di Facebook ataupun di nomor WA yang telah panitia sebarkan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kegiatan ini
ya bisa terlaksana dengan baik, juga tentu dengan sokongan para sponsorship yang telah memberikan kontribusinya alhamdulillah dalam dakwah ini. Di antaranya Barokah Store, Muslim Komputer, Wihdatul Ummah Medical Center, Apotik Manggala Pharma, Nabilah Aqiqah Syar'i, Umroh Makassar, Makkah Herbal, PT Arselindo Kreasi Nusantara, Percetakan Intifadah, dan Pustaka Arabik. Ya, jazakumullahu khairan atas sokongan yang telah dilakukan untuk tersampainya dan jalannya aktivitas dakwah kita ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi, Ustaz, terkait dengan tema ini. Pertanyaan dari jamaah kita, bagaimana mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak? Apakah bisa dimulai sejak masih dalam kandungan? Ya, ini menarik. Bahkan kita mengenalkan Al-Quran kepada anak kita sebelum dia ada dalam kandungan. Ya. Caranya, Ustaz? Caranya kita dulu yang akrab dengan Quran itu. Kalau seorang orang tua bahkan sejak sebelum dia menikah, dia adalah seorang yang akrab dengan Al-Quran. Pada saat dia menikah, istrinya pun akrab dengan Al-Quran. Pada saat mereka dikaruniai janin yang akan menjadi anak mereka, janin itu pun sebenarnya akrab dari lahir dari tubuh yang akrab dengan Al-Quran. Sekelilingnya akrab dengan Al-Quran. Dia bahkan lahir, dia lihat orang tuanya rajin membaca Quran, maka insya Allah anak itu pun akan tumbuh dengan baik. Dan ya, sekarang ini insya Allah bukan dari para pemirsa kita ya, di luar sana banyak yang suruh anaknya, rajin kau baca Quran, kita kapan mengaji Bapak? Ya. Nah, ini yang perlu sebenarnya menjadi otokritik bagi kita ya. Anak-anak itu adalah bagian daripada usaha kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak dikatakan au yusallimani, atau kedua orang tuanya mengislamkan, menjadikan dia Islam, karena asalnya dia lahir dalam keadaan fitrah Islami. Kitalah yang dalam tanda kutip sekali lagi nih ya, bertanggung jawab merusak fitrah itu. Nah, mengaji, akrab dengan Quran adalah bagian daripada pembiasaan kita. Itu saya kira saya. Ya. Sebagian kondisi Ustaz ada yang memperdengarkan murattal di atas perut. Apakah hal itu bisa memberikan pengaruh Ustaz? Insya Allah ya. Keberkahan Al-Quran itu, prinsipnya keberkahan itu ya meluas. Ya, al-barakah tattasi'. Berkah itu prinsipnya meluas. Jadi bacaan Al-Quran menjadi ketenangan bagi orang tuanya ya. Insya Allah janin juga tidak ada larangan ya untuk melakukan hal-hal baik seperti itu ya. Nah, asal jangan diputarkan murattal pada saat masuk WC ya. Ibu hamil janganlah ya. Nah, itu tempat yang ya, tidak boleh. Nanti sudah di atas apalagi namanya tempat-tempat yang lain diperdengarkan bacaan Al-Quran. Saya kira itu sesuatu yang sangat baik. Masya Allah. Ya, jazakillah khairan bagi ibunda atau Ummu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz ada dari Hafs 98, nama akunnya ini. Bismillah, bagaimana cara terbaik mendidik anak-anak Ustaz? Apakah salah jika selalu memarahi? Ya. Selalu memarahi anak. Ini orang yang belum selesai dengan dirinya. Masya Allah. Iya. Belum selesai dengan dirinya. Ada sesuatu pada dirinya yang bermasalah. Ya.
Anak itu akhirnya menjadi pembangkang, sering teriak-teriak, justru karena orang tuanya yang sering teriak-teriak sama dia. Dia itu coba meniru. Iya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan itu berada pada sesuatu melainkan membuatnya akan semakin indah, dan tidaklah kelemah lembutan itu ditarik dari sesuatu melainkan dia akan menjadi hilang keindahannya. Seorang orang tua, ayah, ibu, abah, umi, coba perhatikan bagaimana cara Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya Ismail. Ya bunayya, wahai anakku. Ini bunayya panggilan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Karena dia dipanggil dengan bunayya, maka jawabannya juga ya abati. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Maka dibalas ya abati fa'al ma tu'mar. Panggil bunayya dipanggil ya abati. Ya. Nah, kita panggil dengan panggilan yang kasar, dia juga manggil kita nanti dengan panggilan yang kasar. Nah, jadi ini semua ada namanya konsekuensinya. Ibu, bapak, ya, termasuk saya, termasuk ustadz, siapa aja dia di antara kita, perlembut akhlak kita, perlembut cara berkomunikasi kita dengan anak. Tidak harus lembut itu berarti mentolerir yang salah, tetapi memberikan keyakinan kepada orang walaupun salah untuk bisa memperbaiki diri. Kadang-kala kita menuntut perbaikan, tapi yang kita lakukan adalah perusakan terhadap karakter dan jiwa anak kita. Ya. Kita ingin perbaiki dia, tapi kita tidak berikan rasa percaya diri untuk bisa memperbaiki diri. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam coba lihat orang yang mau berzina saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil, udun, sini mendekat. Ya, kemudian dikatakan, kau rela kalau itu dilakukan kepada ibumu, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Bahkan seorang anak kecil dipanggil dengan kunyah oleh Rasulullah, ya Aba Umair, mada fa'ala an-Nughair. Ya, apa yang dibikin oleh burungmu yang namanya Nughair. Ini agak panjang sedikit ya Ustadz, karena masalahnya ini masalah kita semua. Oke. Iya, kadang terjadi masalah Ustadz, ini menyambung masih yang tadi. Kadang kita sudah merealisasikan itu kelembutan, kita berusaha tundukkan diri kita, bersabar dengan keadaan yang ada di hadapan kita, tapi ya namanya anak-anak Ustaz. Ini kalimat yang sering kita dengarkan, termasuk juga dari para pemerhati anak, bahwa yang namanya anak-anak tetap mesti diberikan permakluman seperti itu. Bagaimana batasannya ini Ustaz? Artinya mungkinkah ada sikap kita mungkin satu waktu kita lebih tegas sedikit dari yang sebelum-sebelumnya, atau dari makna kelembutan itu sendiri. Kapan kita keluar dari makna kelembutan itu Ustaz? Gitu. Bedakan antara disiplin dengan kasar. Bedakan antara lembut dengan kemanjaan, ya. Nah, dalam aturan syariat atau adab-adab tarbiyah Islamiyah juga, bahkan kadangkala perlu ada namanya ta'dib. Ta'dib itu pendisiplinan, ya. Bahkan bisa sampai kepada memukul. Boleh memukul anak Ustaz dalam Islam, tetapi ada etikanya, ada adab-adabnya, ya. Nah, apa etikanya? Yang pertama, memukul anak itu adalah jalan terakhir, ya, untuk mendisiplinkan. Dan kalaupun Anda memukul, jangan memukul dengan emosi, tapi memukullah dengan cinta. Dan anak kita tahu bahwa kita memukulnya itu karena kita sayang, kita mau perbaiki dia, ya. Dan tidak boleh memukul, adabnya dengan jumlah bilangan memukul yang sama dengan had, hudud, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku pidana. Dan tidak boleh memukul dengan benda yang terlalu keras, dan jangan juga dengan benda yang dianggap main-main saja, ya.
Sini kau pukul sapu lidi, biar aja ini. Nah, kemudian jangan memukul anak dan berhentilah memukul ketika dia menyebutkan nama Allah. Karena jangan sampai, kata para ulama ahli tarbiyah Islamiyah, mereka mengatakan jangan sampai kalau dipukul pada saat dia menyebut nama Allah itu menjadi kecil dalam jiwanya. Ya, setiap disebut nama Allah, seorang beriman harus wajilat qulubuhum. Ya, bergetar hatinya. Itu ditanamkan sejak kecil. Ta'zim, yakni ismallahi tabaraka wa ta'ala. Nah, kapan kita lakukan itu? Ya, seorang orang tua yang bijak akan tahu kapan dia melakukannya. Pendisiplinan tidak berarti kita harus berkata-kata kasar. Kelembutan adalah merupakan sesuatu yang harus dominan. Tetapi kedisiplinan tidak berarti kita tidak lembut. Ya, contoh nih, ya, makan sahur. Nah, mau kasih bangun makan sahur anak-anak, tidak harus kita berteriak-teriak. Ya, cukup kita biasakan 1-2 hari. Kemudian setelah itu kita sampaikan, nak, besok kalau kau tidak bangun makan sahur, berarti kau tidak makan sahur, nak. Karena ya, kau harus bisa belajar bangun makan sahur sendiri. Dan saya doakan kau, nak. Rangkul, peluk, ya. Sering-seringlah memeluk anak, ya, gitu. Jangan cuma ya ibunya aja yang selalu dipeluk, ya, anaknya enggak. Iya. Iya. Nah, itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya, ini satu faedah dari seorang ulama besar abad ini, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah faqallahu asrah. Beliau mengomentari tentang riwayat Rasulullah memeluk pohon korma. Pohon korma yang dijadikan selalu sebagai tumpuan Rasulullah ketika beliau ceramah atau khutbah, ya. Tiba-tiba diganti oleh para sahabat karena Rasulullah perlu ada tempat duduk, ya, ada dibuatkan mimbar baru. Ketika Rasulullah ceramah di mimbar barunya, didengar ada suara menangis. Ternyata yang menangis itu pohon korma. Rasulullah turun dari mimbar barunya itu dan memeluk pohon korma, iya, dan berkata, ya, kalau saya tidak peluk, menangis terus nanti dia sampai hari kiamat. Nah, kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah wa farajallahu an, beliau mengatakan memeluk bermanfaat bagi benda mati kepada yang namanya pohon. Bagaimana kepada manusia, ya. Nah, apalagi anak, ya, apalagi anak. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau datang Fatimah, ya, dan kata Aisyah, jalannya Fatimah yang paling mirip jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mishyatu Fatimah itu mirip sekali dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangkit, ya, berdiri menyambut anaknya Fatimah, kemudian memeluk anaknya dan menciumnya, bahkan kemudian membawa menuntun anaknya duduk di sampingnya. Nah, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini pelayannya saja Rasulullah. Beliau berkata, tidak pernah Rasulullah berkata kepada sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kau kerjakan? Dan yang aku tidak kerjakan, beliau mengatakan, kenapa kau tidak kerjakan? Iya. Dalam bahasa Prancis Bugis, ya, ada dikenal istilah ahli ses, mases, ya. Apa artinya mases? Ya, itu suka menyalahkan, ya, menyesalkan. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Iya. Nah, pendisiplinan dengan cara yang lembut itu lebih berkesan daripada, ya, hanya sekedar dengan teriak-teriak dan marah-marah. Iya. Oke, saya kira demikian. Jadi dia juga manfaatnya, Ustaz, bisa kepada anak yang selama ini membangkang seperti itu. Artinya terus saja kita bersabar dan berikan kelembutan kepada dia. Berikan kelembutan, ya. Berikan ketegasan, tapi tidak perlu ketegasan itu berarti kasar. Tegas tidak berarti kasar. Tidak perlu teriak, tetapi kita disiplin. Kadangkala, mohon maaf nih ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga. Garang sekali mau mendisiplinkan. Pokoknya tidak ada yang boleh pegang HP. Ya. Tidak ada yang boleh pegang HP. Nah, besok dia belikan anaknya HP. Ya. Nah, ini kan, ya, kita mau disiplinkan di mana?
Tidak ada nonton-nonton ya, tidak ada nonton-nonton. Garang sekali ya. Tapi begitu ada yang dia suka, dia nonton sama anaknya. Nah, jadi apakah tidak bisa kita disiplin? Kita enggak nonton nak ya. Ya. Enggak mau, ada namanya dalam perkembangan anak satu masalah namanya tantrum. Tantrum itu bahkan pada anak kecil, balita bahkan berteriak-teriak ya, tidak mau sesuatu. Ini kalau kita tidak sabar, kita cuma tidak boleh, ya, pokoknya nggak boleh. Anak apa ini gini. Nah, tapi akhirnya kita kasih. Itu anak mohon maaf ya, serendah-rendahnya kemampuan IQ-nya manusia jauh lebih hebat dari binatang. Nah, binatang saja dia tahu bahwa kalau saya begini, lakukan begini, saya pasti dikasih yang saya minta. Nah, ini kita ajar anak kita, kalau kau mau sesuatu ngamuk aja, akan kasih ya. Kalau dia ngamuk, kita kasih yang dia mau. Artinya dia akan belajar, kapan saya mau sesuatu saya tinggal ngamuk aja. Tantrum namanya. Akhirnya menjadi senjata. Jadi senjata. Jadi kita cukup tenang, insya Allah ibu-ibu bacakan ya doa kepada anaknya, peluk, Rabbi habli minas sholihin, ya doakan, iya nak, ya. Mau mainan itu, mau nonton, kesian anakku, insya Allah ya. Nah, kemudian cari alternatifnya. Tapi disiplinkan, bersikukuhlah dengan tidak memberikan apa yang telah menjadi komitmen kita untuk tidak diberikan. Begitu. Insya Allah. Ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan tentang anak yang membangkang tadi ya via Facebook kita. Ya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan lainnya masih via Facebook Ustaz. Ada ikhwah yang bertanya atas nama Yasir Arafat. Iya. Ustaz, dari PLO ini ya. Mau tanya gimana mengatasi anak-anak sering bertengkar sama saudaranya karena umurnya hampir nggak jauh beda sama saudaranya yang lain. Sebagai orang tua kita harus gimana Ustaz? Biasa saya pukul kakaknya. Apakah saya selaku orang tua keliru? Mohon pencerahannya. Iya. Mohon maaf Bapak, kita tidak harus menjadi petinju. Ya, sebagai orang tua tidak semua masalah diselesaikan dengan pukulan. Walaupun boleh memukul, tetapi itu ada adabnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan sedapat mungkin dihindari. Orang yang selalu mengambil jalan keluar pertama sekali dalam penyelesaian masalah dengan memukul anak, ya, adalah orang yang gagal sebenarnya. Ya, dia memulai menapaki kegagalannya. Apatah lagi yang selalu disalahkan sang kakak. Ini kakak ya adalah pengayom setelah kita. Harus ditularkan rasa bertanggung jawab terhadap adiknya, bukan rasa bahwa dia diperlakukan tidak adil. Salah satu perkara yang sangat penting dalam mendidik anak dari sudut pandang pendidikan Islam adalah berlaku adil kepada anak-anak. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat dengan anaknya, ya, ada anak tiri atau yang satu ini ibunya dia minta agar anaknya ini yang dari ibunya ini diberikan pemberian yang tidak diberikan kepada anak-anak yang lain. Rasulullah mengatakan tidak boleh, harus adil pada anak, karena ketidakadilan ini akan memicu kecemburuan. Ini kecemburuan antar saudara ini, ya, walaupun mereka saling menyayangi, tapi kecemburuan luar biasa. Belajarlah dari kisah Nabi Yusuf, ya, belajar dari kisah Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya mencemburui Yusuf alaihissalam. Nah, oleh sebab itu jangan menyelesaikan masalah dengan pukulan. Kalau ada masalah di antara mereka, perlihatkanlah perilaku yang adil, ya. Adik, kakak, ya, mari kita sini nak. Kenapa Ki bertengkar? Ini diambil anuku. Nah, kita betul ambil anunya nak. Iya, karena saya tidak punya. Nah, berarti dari mana asalnya? Kita yang tidak adil dalam memberikan sesuatu kepada anak kita. Sabar dulu nak. Nanti insya Allah kita akan berikan kalau ada rezeki, ya. Untuk adikmu dulu. Kau bisa mengalah nak? Kita terus mengalah. Biasa anak-anak seperti itu kan? Sering sekali. Ya. Itu respon spontan, menunjukkan bagaimana
cita rasa kita dalam memperlakukan dia. Nah, jangan langsung beralih kepada cara memukul. Ya, ini saya ingin sampaikan, jangan setiap masalah pukul, tapi berdialoglah dengan mereka, berkomunikasilah dengan mereka. Ya, nah, komunikasi yang baik, insya Allah menyelesaikan banyak masalah. Ya. Begitu Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, jadi ditahan dirinya untuk tidak memukul anaknya ya. Memang harus ekstra sabar Ustaz dalam mendidik anak. Betul. Masya Allah. Selanjutnya masih via Facebook atas nama akun Said Abu Ammar. Bisakah orang tua membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain supaya ada motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik? Nah, ini perlu seni, ya. Membanding-bandingkan, tidak ada orang yang senang dalam berkomunikasi. Salah satu hal yang harus kita hindari adalah membanding-bandingkan. Bagaimana kalau kita sebagai orang tua dibanding-bandingkan juga? Atau sebagai istri itu istrinya orang, ya, tahu kita ke rumahnya sudah langsung ada makanan pisang goreng siap. Nah, kita sebagai suami dibanding-bandingkan dengan suami orang lain, ya. Sampai ada suami yang bilang kawin aja kau dengan dia. Nah, kita sebagai orang tua dibanding-bandingkan, enak nggak? Anak juga begitu, Pak, ya. Tapi kalau kita bisa mendeliverikan hal itu menjadi sesuatu yang positif, ya, maka ini akan menjadi sesuatu yang positif pula. Alhamdulillah, ya, kita lihat, masya Allah, masya Allah. Ini nak, insya Allah, ya, hafal Quran, masya Allah. Kau juga bisa nak, ya. Jangan dengan narasi negatif. Coba lihat itu anaknya orang, ya, bisa tahu hafal Quran. Kenapa kau tidak bisa? Kau kenapa malas sekali? Narasi negatif. Tapi kalau kita berikan narasi positif, ya, masya Allah, bisa nak, dan insya Allah kau bisa lebih baik daripada dia, ya. Nah, saya doakan kau nak. Tapi, ya, kau punya sisi yang walaupun tidak sama dengan dia, tapi kau adalah juara di mata saya, ya. Nah, pernah ada seorang bapak, ya, anaknya ikut perlombaan, tapi tidak berhasil menjadi juara satu. Kemudian bapak itu memeluk anaknya dan berkata, membisiknya, anakku, ya, dia sebut namanya Fulan, kau bagi saya adalah juara dan kau tetap juara dalam hatiku. Senang anak itu, merasa terapresiasi. Kita ini kadang-kala, ya, mohon maaf, ini kurang mengapresiasi, Ustaz. Selalu mau menuntut harus begini dan begitu. Tetapi ketika ada prestasi, ya, kita mengabaikan hal itu. Iya. Prestasi itu tidak harus perlombaan gimana. Dalam kesehariannya, pernah seorang bapak yang anaknya berkelahi, ya, di istilah bahasa Makassar diborongi, dipukuli tanpa ada kesalahannya, hanya karena dicemburui oleh temannya, ya, sehingga dibully istilah sekarang, ya, dibully, bullying. Nah, ini anak itu kemudian, ya, sang ayah marah membela anaknya dan berkata, sudah, tidak usah kau berteman dengan mereka semua itu sekarang. Sang anak berkata, bapak atau abah, ya, katanya abah bilang cuma 3 hari orang boleh baku bombe, ya, bermusuhan cuma 3 hari. Saya sudah maafkan mereka. Sang ayah kemudian mengatakan pada anaknya, nak, itulah prestasimu yang paling luar biasa. Orang punya anak boleh menjadi hafid Quran dan itu kebahagiaan luar biasaan. Menjadi seorang yang hafal hadis itu luar biasa. Dan kau juga insya Allah bisa seperti itu. Tapi prestasimu hari ini karena hatimu bersih. Nah, saya kira seperti itu, Ustaz Faisal, barakallahu fikum. Iya, luar biasa. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ini, Ustaz. Ya. Dari seorang ibu nampaknya ini. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak perempuan yang bawaannya baper, bawa perasaan? Ya. Sedikit saja ditegur biasanya sudah marah, bahkan kadang-kadang langsung menangis. Ya, bagaimana, Ustaz? Manusia itu macam-macam. Dan terkadang
orang akan memberikan respon sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya, termasuk terhadap anak, ketika kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan harapan besar, dengan cinta besar, dengan keyakinan kebaikan pada anak itu, demikian juga responnya kepada kita. Tetapi kalau belum apa-apa kita sudah menjudge, baperan, terlalu cepat, reaktif, ya. Belum kita berkomunikasi kita sudah menjudge dia. Jadi akhirnya semua reaksi daripada anak itu kita sudah memframe diri kita sendiri. Iya, yang masalah siapa, Pak? Ya. Ibu. Bukan anak itu yang masalah, kita yang masalah. Iya. Ternyata ibunya yang baperan. Kita yang bisa jadi. Saya tidak mau juga menjudge, ya, tapi bisa jadi seperti itu. Maka jika ada anak-anak seperti itu, perbaiki dulu hati kita terhadap dia. Ya, rimbunkan dulu pohon cinta kita kepada dia. Lembutkan hati kita kepadanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikannya. Dan kalau memang orang anak-anak beda-beda, ada yang jalat istilahnya kasih. Ya. Jangan kita lihat anak-anak ini biar dimarahi tahan, biar dipukul tidak mengeluh. Dia menyimpan itu sampai masa dewasanya loh, ya. Dalam alam bawah sadarnya, dia nanti akan kebal terhadap respon orang lain. Dia akhirnya bisa jadi menjadi orang yang mohon maaf, ya. Dilihat sabar pada waktu kecil, besar menjadi ya pembunuh berdarah dingin. Karena dia tidak cepat merespon, tidak ada rasa, mati rasa. Ya. Kenapa? Karena dari kecil diperlakukan dengan tidak tepat. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang kita lihat seperti itu satu kebaikan. Artinya dia punya sensitivitas emosi yang cukup bagus. Iya. Tinggal kita yang menyentuhnya dengan baik. Ya. Orang perlu menangis, Pak. Orang perlu menangis. Orang yang tidak bisa menangis masalah. Ya kan? Orang perlu tertawa. Orang yang tidak bisa tertawa masalah. Maka ketika anak kita bisa cepat menangis, cepat dikatakan baper, berarti dia punya kepekaan yang bagus. Tinggal kita kemudian berinteraksi dengan baik kepadanya, ya, berkata-kata lembut, ya, jangan meneriakinya, sapa dia dengan baik, sering melakukan komunikasi dan sentuhan fisik, ya, sehingga dia merasa bahwa apapun yang dilakukan oleh ibu saya, bapak saya ini adalah kebaikan. Nah, kalau kita kadang-kala salah, tip X cepat, ya, hapus dalam pikirannya bahwa kita membencinya. Jangan sampai tertanam dalam alam bawah sadar anak kita bahwa kita adalah orang yang membencinya. Yusuf alaihissalam bisa terbuka curhat kepada Yakub alaihissalam, bapaknya. Kenapa? Karena Yakub, saya yakin, adalah seorang bapak yang sangat terbuka kepada anaknya. Kenapa banyak anak tidak mau terbuka kepada orang tuanya? Karena dia lihat orang tuanya seperti monster, dan hanya mau melihat kebaikan pada dirinya. Padahal anak kita juga manusia yang punya keburukan, kelemahan, dan kita diharapkan menerima mereka seutuhnya. Dan jangan ragu minta maaf kepada anak. Jangan ragu minta maaf kepada anak kalau memang kita yang salah. Ya. Masya Allah. Ya. Baik, masih ada pertanyaan ini, Ustaz, dari Bu Rahmi di Pangkep. Ya. Ya, pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak yang berbicara kasar, selalu kalimat-kalimatnya kasar gitu, Ustaz. Baik. Ini kembali lagi, yang ajar dia berbicara kasar itu siapa? Siapa yang mengajar dia berbicara kasar? Fa'abawahu yuhawidani. Bapaknya, orang tuanya, ibunya yang membuat anak menjadi bergeser dari fitrah islaminya, bergeser daripada fitrah kebaikannya, bergeser daripada fitrah kesantunannya, ya. Nah, kita yang mengajar mereka. Kalau mereka seperti itu, bagaimana terapinya? Kita yang merubah dulu diri kita. Dan kalau memang mungkin pergaulannya, mungkin di tetangga, di lingkungan, maka ada istilah al-jar qabla dar. Pilihlah tetangga dulu sebelum memilih rumah. Pilih lingkungan yang tepat sebelum kita memilih ya rumah yang tepat. Nah, kita juga harus perhatikan kepada siapa anak kita bergaul.
carikan milieu, carikan lingkungan yang baik. Kemudian biasakan yang baik, ya. Tidak ada cara yang lebih tepat kecuali pembiasaan. Pembiasaan. Manusia itu mendengar, melakukan sesuatu dari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Maka kalau ada anak seperti itu, cari tahu dari mana dia dapatkan. Kalau dari kita koreksi diri kita. Kalau dari lingkungannya, maka kita kemudian berusaha memberikan lingkungan yang baik, lebih baik kepada anak-anak kita. Ya. Begitu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, terkait dengan mainan untuk anak. Ya, sekarang kan kita kalau orang tua, para pendidik tidak tepat juga memberikan mainan kepada anak, itu bisa celaka. Ya. Tidak diberikan juga melanggar fitrahnya dia sebagai anak. Bagaimana pandangan Islam terkait itu? Nah, luar biasa, Pak. Nah, makanya untuk mainan ini Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa sebaik-baik permainan itu adalah panahan. Masya Allah. Ya, khairu la'ibikum ar-rami. Sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Jadi anak-anak itu senang mainan apa, mainan-mainan tertentu, kita berikan mainan yang asyik tapi juga nyunnah gitu. Memanah. Tidak ada anak-anak yang tidak senang memanah, saya kira. Apalagi kalau anak laki-laki. Anak perempuan pun that's no problem kalau kita ajar juga memanah, ya. Nah, mungkin ada yang lebih cocok, ada yang lebih kecenderungan masing-masing orang. Tidak ada masalah dengan permainan apapun, tetapi hati-hati dengan permainan yang satu ini. Ya, nah, kalau sudah main dengan ini bisa menguninstall, ya, perkembangan motorik anak. Lalu melihat saja, tangannya tidak terbiasa memegang. Walaupun kontennya kadang ada bagus atau pelajaran-pelajaran, tetapi jangan berlebihan. Dan anak yang terlalu kecil jangan dikasih HP, ya. Nah, jangan kasih HP anak kecil. Ini sangat berbahaya. Nanti sudah umur dewasa, ya nanti sekitar SMA berkali baru dikasih HP. Kalau sudah bisa bertanggung jawab, itu pun harus dikontrol. Sini semua sumber fitnah itu di sini kalau orang tidak dewasa, ya. Mainan yang menunjang tumbuh kembang anak, baik secara psikologis maupun juga secara fisik, ya. Jangan berikan mainan yang ada unsur-unsur melalaikan dari Allah, ya, musik umpamanya, ya, atau mainan-mainan yang ada gambar-gambar yang tidak mendidik, perempuan yang tidak menutup aurat, ya, boneka, ada boneka, mohon maaf disebut boneka Barbie, Berbo, ya. Kalau Berbo bagus, ya. Panah Berbo. Tapi Barbie, dia akan lihat ini memberikan pengaruh negatif pada anak itu. Nah, saya kira seperti itu, Ustaz Faisal. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, ya. Iya. Ini kita lihat sekarang kan pendidikan kita dalam persoalan menanamkan tauhid ini, Ustaz. Sangat-sangat miskin dengan tauhid yang benar diajarkan ke anak-anak kita. Di lembaga-lembaga pendidikan pun pada hari ini sangat-sangat jarang kita jumpai fokus kepada penanaman karakter akidah atau tauhid. Mungkin sebagai penutup dari live kita pada kesempatan ini, Ustaz, bagaimana nasihat Ustaz terkait dengan kita para orang tua, para pendidik untuk menanamkan tauhid kepada anak kita? At-tauhidu awalan wa akhira. Tauhid pada awal dan akhir. Tauhid menjadi frame pendidikan kita. Tauhid adalah jiwa dan nafas daripada setiap gerak-gerik seorang muslim. Maka dalam pendidikan pun seperti itu. Bapak, kalau kita pulang, ya, dari bekerja, kita belikan makanan, kue, buah-buahan kepada anak-anak kita. Pulanglah dan berkata, Assalamualaikum, wahai anak-anakku, ya, Umi, anak-anak sini, ya, alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki dari Allah. Ya. Ini tauhid, yang memberikan kita rezeki cuma Allah. Nah, anak-anak tertanamkan dalam dirinya, oh, yang namanya Allah itu baik memberikan rezeki.
Ya. Nah, jangan nisbatkan kepada makhluk pemberian-pemberian itu. Luqman alaihissalam bukan nabi, tetapi diambil petikan-petikan dialognya dengan anaknya, diabadikan oleh wahyu Allah di dalam Al-Quran. Karena luar biasa. Yang pertama sekali dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau mempersyirikatkan Allah. Iya, jangan persyirikatkan. Inna syirka la zulmun azim. Ada dialog, suasana dialog dengan anak. Pernah enggak kita kasih duduk anak kita baik-baik? Duduk kau anak baik-baik, ya. Jangan sampai kau terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya. Syirik ini akan membuat kau menderita bukan hanya di dunia, di akhirat nanti. Dialog. Sampaikan. Dan jangan, mohon maaf begini ya. Kita sebagai orang tua berhentilah menyalahkan orang lain, menyalahkan sekolah, menyalahkan A dan B. Padahal itu anak kita loh. Ya, anak kita. Ya, kita mau salahkan sekolah. Kenapa masukkan di situ? Asalnya Anda yang didik anak Anda sendiri. Makanya sekarang banyak istilah apa? Istilah belajar dari rumah. Ya. Tapi sekarang kita harus rubah itu. Belajar di rumah. Setengah matinya itu pegang HP anak-anak dari pagi sampai belajar dari rumah. Seharusnya sekarang belajar di rumah. Siapa gurunya? Aba, Nah. Sekarang kenapa banyak sekali waktu? Karena memang model pembelajaran klasikal. Jadi masuk kelasnya di HP. Tapi coba deh belajar beneran, interaksi langsung. Insya Allah semuanya akan terukur waktunya dengan lebih tepat dan proporsional. Masya Allah. Iya. Begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairal jaza. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nah, para pemirsa sahabat Sakinah Community yang menyaksikan tayangan ini, alhamdulillah itulah tadi dialog interaktif kita dengan narasumber kita terkait dengan konsultasi parenting dengan tema anak yang bermasalah. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya membuka cakrawala berpikir kita sebagai pendidik, para orang tua yang nampaknya juga disinggung dalam penyampaian tadi. Ya, rasa-rasanya orang tua juga yang perlu untuk diperbaiki modelnya, pola yang dibangun dan diterapkan untuk mendidik anak-anaknya. Bisa setengah menit Ustaz? Saya teringat sesuatu. Ya. Bapak Ibu, para aba, para umi, ketahuilah bahwa keberhasilan kita dalam mendidik anak bukan hanya terlihat pada saat kita hidup. Bisa jadi hal itu terjadi ya, menjadi buah-buah kebaikan kita justru pada saat kita sudah tidak ada di dunia ini. Ya. Dan jangan pernah berputus asa dengan anak kita. Keberhasilan bukan hanya pada saat satu keluarga anak-anaknya itu dikatakan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Justru keberhasilan kita biidznillah, ya kita tidak minta-minta, tapi kalau ada masalah maka kita hadapi masalah itu. Kita tidak ratapi, tapi kita hadapi dengan penuh tawakal kepada Allah. Dengan doa-doa kita, insya Allah anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan kuat, serta memiliki visi perjuangan menegakkan agama Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya sebagai closing statement dari Ustaz kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan di penghujung hari yang mubarakah ini Allah mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan kita, dan semoga anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita ucapkan juga jazakumullah khairan kepada sponsorship yang telah mensponsori acara kegiatan kita ini. Jazakumullahu khairan ya, yang telah membantu acara ini terselenggara. Dan kami akhiri ya dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan nantikan tayangan berikutnya insyaallah dengan tema yang menarik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.